Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Harian HKBP Rosol Sutoyo. Kita mau mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian tertulis dalam kitab Sefanya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Hohom mahamu maradau pun Tuhan Jehovah. Ai jonok nama arini Jehovah. Ai nunga dipadiri Jehovah sadapelea si potongon. Nunga diparbediai halak na pinionai. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, pernahkah Anda masuk dalam situasi di mana benar-benar tidak berdaya? Dan karena ketidakberdayaan, tentu kita mohon pertolongan. Dan minta tolong kepada orang, kita berharap orang yang kita anggap lebih mampu atau dia besar untuk menolong kita. Ternyata dia tidak mau menolong. Bahkan kita menjerit kepada penguasa atau orang yang punya kuasa, tapi dia pun tidak bisa menolong. Kita sadar, akhirnya tidak ada yang mampu menolong kita. Dan tentu jikalau Anda atau saya dalam posisi seperti itu, jalan terakhir adalah kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kabar sukacita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan turun tangan langsung menolong umatnya, itu disebut hari Tuhan. Mereka yang menantikan Tuhan, mereka yang berharap hanya pada pertolongan Tuhan, mereka akan bersukacita. Makanya nyanyian Daud ada dalam Mazmur yang biasa menjadi votum dalam ibadah gereja-gereja Protestan. Dikatakan, aku melayangkan pandangku ke awan-awan, ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Jawabannya hanya satu, yaitu pertolonganku ialah dari Tuhan pencipta semesta langit dan bumi. Sering kasih Tuhan, ketika Allah menolong, memurnikan kembali, itulah yang disebut dengan hari Tuhan. Tapi bagi mereka penindas yang mendatangkan derita kesusahan bagi orang-orang benar, itu adalah hari celaka, yaitu di mana mereka harus dimurnikan atau harus terbuang. Tapi Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan melalui Nabi Sefanya saat di zaman itu adalah Tuhan menjanjikan akan memurnikan kembali umatnya di zaman Raja Yosia, di mana terjadi reformasi Yosia, dan umat itu kembali membersihkan bait Allah, memurnikannya kembali. Dan hari itu adalah harinya Tuhan. Bagi para dewa-dewa, bagi para penguasa-penguasa atau kepercayaan yang tanggung-tanggung, mereka dibersihkan, dimurnikan kembali. Lalu bagaimana dengan kita di zaman ini? Sering kasih Tuhan, kita baru saja kemarin merayakan Minggu Estomi, minggu di mana transfigurasi Yesus atau kemuliaan Yesus, kemuliaan Allah semesta alam dinyatakan dalam daging, yaitu dalam Kristus Yesus, yang akan masuk dalam sengsara untuk keselamatan, menjadi korban sembelihan bagi saudara dan saya. Sering kasih Tuhan, kita mulai hari Rabu ini sampai 40 hari ke depan merupakan masa-masa passion. Mari petik dari kisah sengsara Yesus. Bukankah di situ saatnya Allah sendiri bersedia menjalani derita dan sengsara untuk memerdekakan kita dan menolong kita dari cengkeraman iblis, dari cengkeraman dosa. Siapa kita ini? Siapa saudara dan saya? Bukankah kita dari debu dan tanah? Tetapi Tuhan mengasihi kita dengan amat sangat. Ini yang dikatakan dengan menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangan. Kita mungkin pengalaman hidup kita atau yang sedang kita alami bermacam-macam. Tapi firman Tuhan mau mengatakan, berdiamlah di hadapan Allah. Dan di dalam masa peringatan akan sengsara Kristus ini, mari buka hati, memandang kepada Kristus yang rela menderita hanya demi kita. Tujuannya apa? Supaya kita beroleh pengudusan dan kita diselamatkan dalam Kristus Yesus. Ambillah keuntungan atau makna dari derita Kristus, supaya kita semakin dimampukan
Dan kita tidak mudah menjadi patah hati, patah semangat ketika datang kesusahan. Karena apa? Karena Yesus menjalani sengsara supaya kita beroleh pengudusan. Dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah pada hari ini mengatakan berdiam dirilah di hadapan Allah. Jangan ragukan, saatnya tiba. Tuhan sendiri turun tangan untuk menolong kita. Dan itu telah dibuktikan dulu ketika Yesus menjalani derita sampai kayu salib. Hari ini dan hari ke depan, mari dengan mengingat Kristus, kita beroleh kekuatan yang besar. Kita beroleh karunia yang anugerah surgawi untuk menjalani kehidupan kita di dalam semangat yang baru dengan tetap berdiam diri di hadapan Allah, tinggal di hadirat Allah setiap saat. Oleh karena itu jam doa, merenungkan firman Tuhan dan doa pribadi sangat dibutuhkan supaya kita tetap bisa berdiam diri di hadapan Allah, menyaksikan karya Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat dan jangan pernah patah arah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Kau telah membuktikannya dahulu dan hingga saat ini. Engkau yang menguduskan, Engkau yang memurnikan, Engkau yang menebus, Engkau yang telah menyelamatkan. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman. Sertai kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Dan biarlah kami tetap tinggal di hadirat Tuhan. Karena di dalam Tuhan saja dan hanya dekat dengan Tuhan saja kami beroleh tenang. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.